Belahan jiwa. Renungan diinspirasi dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus bab 5 ayat 21 sampai dengan ayat 33. Saudara-saudara, hendaknya kalian saling merendahkan diri dalam takwa kepada Kristus. Para istri hendaknya tunduk kepada suaminya seolah-olah kepada Tuhan. Sebab suami adalah kepala istri, sebagaimana Kristus adalah kepala atas jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, begitu pula lah istri hendaknya tunduk kepada suaminya dalam segala hal. Para suami hendaknya mengasihi istrinya sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan diri bagi jemaat untuk menguduskannya serta menyucikannya dengan air dan firman. Maksudnya ialah supaya dengan demikian Kristus menempatkan jemaat di hadapannya dalam keadaan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi kudus dan tidak bercelah. Demikian pula suami harus mengasihi istrinya seperti tubuhnya sendiri. Maka yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tak pernah orang membenci tubuhnya sendiri. Sebaliknya, ia merawat dan mengasuhnya seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Karena itu, pria akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Rahasia ini sungguh besar. Yang kumaksudkan ialah hubungan Kristus dengan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kalian masing-masing, berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Karena itu pria akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus dengan subjudul Kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri, kerap kita dengar dalam upacara pernikahan di gereja. Inti yang biasa ditangkap adalah pasangan pengantin diharapkan hidup mandiri. Mereka meninggalkan orang tua masing-masing dan menjadi satu kesatuan sebagai keluarga baru dalam ikatan perkawinan suci seperti yang difirmankan Allah. Firman Allah pada Kejadian 2 ayat 18 mengatakan, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Demikian lalu Allah mengambil salah satu rusuk dari Adam, manusia ciptaan pertama Allah, dan membangun seorang perempuan dari rusuk itu. Adam sendiri diciptakan dari debu tanah yang diberi nafas kehidupan dari Sang Pencipta. Namun Hawa, si penolong, terbuat dari bagian tubuh Adam. Seorang suami harus mengasihi istrinya seperti mengasihi tubuhnya. Dikatakan, rusuklah yang diambil Sang Pencipta ketika membuat penolong yang sepadan bagi Adam. Bukan dari tulang kepala untuk menguasai pasangannya. Bukan pula dari tulang telapak kaki untuk diinjak pasangannya. Jadi, amatlah berarti si penolong yang dibuatkan bagi seorang suami. Sebaliknya, sebagai seorang penolong yang sepadan, seorang istri diminta menghormati suami dan memelihara dirinya yang merupakan bagian dari suaminya. Suami terhadap istri adalah gambaran wajah Allah yang sangat mengasihi umatnya, yang bertanggung jawab atas hidup ciptaannya. Istri terhadap suami adalah gambaran umat yang menyadari bahwa Tuhanlah penguasa hidupnya.
Dalam kenyataan, peran suami istri bisa bergeser. Saya kenal seorang istri yang menjadi penopang keluarga karena suaminya kurang sehat. Mereka menjalankan roda keluarga dengan harmonis. Istrinya tetap menghormati suami, walaupun ia seorang direktur. Suaminya menjalankan bisnis salon mereka dekat rumah sambil mengawasi dan mengurus anak-anak. Mereka sadar mereka adalah satu kesatuan yang dipersatukan Allah. They are soulmate. Semoga kita yang masih mempunyai pasangan hidup sampai saat ini semakin menyadari apa arti kita buat pasangan kita. Bukankah seharusnya begitu? Marilah kita berdoa. Ya Bapa yang baik, Pencipta yang Maha Kuasa, Engkau telah menetapkan pasangan hidup yang terbaik buat kami masing-masing. Biarlah kami dapat makin menyadari arti pasangan hidup kami sebagai teman seperjalanan selagi berada di dunia ini. Terima kasih Tuhan. Amin.